Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan aspek-aspek suatu kelayakan bisnis. Aspek pasar pemasaran, penawaran. Mengingat besarnya peluang dalam usaha kuliner, maka kami akan memberikan yang menarik bagi konsumen, seperti diskon dan lain-lain. Permintaan. Dalam hal kuliner umumnya, konsumen ingin mencoba hal baru. Yang harus diperhatikan agar konsumen tetap membeli produk kami adalah rasa yang enak dan sesuai dengan masyarakat, terutama di kalangan muda. Mango Regal Dessert selalu berusaha menjaga kualitas produk agar konsumen yang mempunyai rasa produk kami tetap menyukai cita rasa khas, menjaga tingkat permintaan agar tidak menurun. Aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi. 1. Aspek geografis. Sasaran kami adalah kalangan muda dan dewasa yang suka berkumpul dengan teman-teman, maka Mango Regal Dessert berada di sekitar kampus. Yang kedua, aspek demografis. Mango Regal Dessert merupakan makanan yang diminati oleh kalangan muda dan dewasa tanpa membedakan jenis kelamin. Yang ketiga, aspek psikografis. Dengan harga terjangkau, Mango Regal Dessert bisa dinikmati semua kalangan, dari kalangan bawah sampai atas. Yang keempat, aspek perilaku. Produk yang ditawarkan oleh usahawan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Yang kedua, ada B targeting. Target dari Mango Regal Dessert mencakup kalangan muda dan dewasa. Yang ketiga, C positioning. Posisi pasar dari Mango Regal Dessert adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai kedai menjual makanan manis dan kenyal. Di sini saya akan melanjutkan aspek teknis. Aspek teknis ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu lokasi pabrik, yang kedua itu luas produksi, dan yang ketiga layout pabrik. Yang pertama, lokasi pabrik yang dipilih untuk memulai bisnis kami itu berada di ruko yang sudah ramai dengan berbagai macam kulinernya, yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh konsumennya. Lokasi yang dipilih berada di ruko dekat gerbang kampus Unisnu Jepara. Lokasi tersebut dekat dengan konsumen dan sangat terjangkau untuk para mahasiswa yang ingin membeli produk kami. Lokasi tersebut juga dekat dengan jalan raya, bahkan bisa dibilang berada di jalan raya. Lokasi ini juga dekat dengan pemukiman masyarakat, sekolah, bahkan pasar dan toko-toko lainnya, sehingga akan memberikan keuntungan untuk produk kami. Selain membuka toko di ruko, kami juga akan menjual produk kami secara online, yaitu melalui sosial media Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Serta ada aplikasi pemesanan nanti seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua yaitu luas produksi. Luas produksi kami hanya membuat pesanan apabila ada konsumen yang memesan, sehingga ketika barang diambil itu masih fresh dan masih kenyal. Kami melakukan promosi produk dengan konsep memberikan secara gratis untuk memberikan tester kepada masyarakat sekitar maupun relasi sebagai perkenalan rasa dari Mango Regal Dessert. Kesan yang dibuat dalam melayani pelanggan adalah dengan kecepatan, kebersihan, dan keterampilan. Kami menargetkan Mango Regal Dessert ini dapat terjual sekitar 500 cup per bulannya. Waktu operasional toko kami yaitu hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 11 siang sampai 10 malam. Layout pabrik kami cukup cermat dalam mempertimbangkan banyak hal dalam membuat tata letak toko kami. Tata layout yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut. Layoutnya adalah sebagai berikut. Seperti ini. Ini rukonya. Di sini nanti yang nomor 1 ini nanti pintu masuknya. Yang kedua, nomor 2 dan 3 ini tempat menunggunya para konsumen, dan yang keempat ini nanti tempat proses pembuatannya, dan yang terakhir kelima ini penyimpanan bahan bakunya, dan yang ada garis 2-nya ini nanti dikasih kipas angin sekiranya nanti konsumen tidak merasa kegerahan. Keterangannya nanti akan ada di belakangnya. Sekian aspek teknis yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Pilaluka dari kelompok 9 studi kelayakan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang sebuah produk Mango Regal Dessert. Nah, saya dari aspek manajemen. Apa sih yang dinamakan aspek manajemen itu? Aspek manajemen dari suatu kelayakan bisnis merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian. Tujuan studi aspek direncanakan, dilaksanakan,
sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Nah, dari usaha kami yaitu Mango Legal Dessert membuat struktur organisasi dari pemilik usaha, yaitu bagiannya dia pemilik sebuah perusahaan. Nah, di bawahnya yaitu manajer yaitu yang mengelola semua dari perusahaan untuk membantu pemilik perusahaan mencapai tujuan usaha. Nah, di bawah manajer yaitu ada satu orang koki yang kegiatannya di dapur, satu orang pramusaji yang kegiatannya menyajikan sebuah makanan, dan satu orang lagi yaitu satu orang kasir. Dan di bawah koki yaitu ada asisten koki yang kegiatannya membantu koki di dapur. Nah, di situ ada bagian beberapa jadwal produksi yang saya buat, yaitu yang pertama yaitu persiapan. Nah, persiapan pada hari ke-1, yang pembelian bahan baku pada hari kedua. Nah, pembelian alat dan mesin pada hari 2 dan ketiga, perekrutan tenaga kerja pada hari 3 dan 4, pelatihan tenaga kerja pada hari 5 dan 6, persiapan tempat produksi pada hari 3, 4, dan 5, yaitu yang terakhir pembukaan toko. Pembukaan toko yaitu pada hari ke-7. Aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini terdiri dari kebutuhan dana dan sumber dana dari Mango Legal Dessert. Usaha Mango Legal Dessert memiliki investasi aktiva tetap sebesar 5.565.000 dan total biaya variabel 156.185.000. Dan aktiva tetap usaha ini ditaksir mempunyai usia ekonomis 5 tahun. Serta penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar 259.200.000 per tahun dengan tarif pajak 15%. Sumber dana usaha Mango Legal Dessert adalah dari modal sendiri. Perhitungan laba setelah pajak yaitu dari laba kotor sejumlah 96.337.000 dikurangi dengan pajak 15% sehingga menghasilkan laba bersih sejumlah 66.529.000. Metode penilaian investasi. Yang pertama adalah metode payback. Dengan rumus investasi dibagi laba sesudah pajak plus depresiasi dikali 1 tahun. Yaitu 161.750.000 dibagi 66.529.000 ditambah 1.113.000 dikali 1 tahun. Sama dengan 161.750.000 dibagi 67.642.000 menghasilkan PP sebesar 2,3 tahun. Jadi PP kurang lebih 5 tahun, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Kemudian metode NPV. Hasil dari metode NPV usaha Mango Legal Dessert sebesar 161.186.565. Jadi nilai NPV-nya adalah positif, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Yang terakhir adalah metode Profitability Index dengan hasil PI sama dengan 1,99. Jadi PI lebih dari 1, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Aspek lingkungan. Yang A. Manfaat ekonomi. 1. Terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, tersedianya beragam produk, barang, dan jasa di masyarakat, sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Manfaat sosial dan budaya. 1. Perubahan struktur penduduk. Yang kedua, perubahan tingkat kepadatan penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola imigrasi. Yang keempat, perubahan komposisi tenaga kerja.
Yang kelima, terjadinya proses sosial atau proses asosiatif, proses disosiatif, akulturasi, asimilasi, dan integrasi. Yang keenam, perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Yang ke-C, penanganan limbah. Limbah cair dari mango regal dessert dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk dan digunakan sebagai media tanam untuk tanaman hias. Pemanfaatan limbah cair mango regal dessert sebagai bahan dasar pembuatan pupuk perlu dilakukan sebagai salah satu upaya menanggulangi pencemaran limbah pada lingkungan dan menambah referensi pembuatan pupuk. Aspek yuridis. Yang pertama, bentuk usaha. Di sini untuk usaha Mango Regal Dessert merupakan badan usaha perorangan karena dijalankan oleh seorang pengusaha. Yang kedua, bisnis yang akan dilaksanakan meliputi pertama, bidang usaha, yaitu kuliner produk Mango Regal Dessert. Yang kedua, gangguan lingkungan. Produk Mango Regal Dessert memiliki usaha yang mudah ditiru di pasaran, menjadikan pelaku bisnis menjadi was-was. Namun usaha kami tidak mengakibatkan limbah bagi sekitarnya, karena limbah dari Mango Regal Dessert dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk masyarakat. Yang ketiga, pengupahan. Untuk pengupahan, kami memberikan gaji yang layak kepada pegawai dengan melihat upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, lokasi bisnis yang dilaksanakan meliputi perencanaan wilayah. Usaha yang kami dirikan berlokasi di sebuah ruko dekat gerbang kampus Unisnu Jepara. Nah, sebelum kita mendirikan usaha tersebut, kami meminta perizinan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk mendirikan sebuah ruko dan usaha Mango Regal Dessert tersebut. Yang kedua, status tanah. Untuk status kepemilikan tanah adalah sewa tempat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata dan penulisan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.